Perhelatan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 yang akan digelar serentak di sejumlah wilayah di tanah air pada bulan November mendatang membuat para kandidat bakal calon bupati yang akan bertarung saat ini mulai bergerilya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Seperti yang dilakukan Muhammad Yusuf Ritangga, calon Bupati Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang juga adalah kader dari Partai Nasdem, akan hadir berpasangan dengan Andi Tenriliwak Latinro, anak mantan Bupati Nrekang 2 periode Latinro Latunru. Yusuf Ritangga, yang diketahui berlatar belakang petani sekaligus pengusaha muda sukses, merupakan salah satu putra terbaik bumi Masen Rempulu, yang sejak bertahun-tahun bergerak dan membantu warga di bidang pertanian, sebelum dirinya bergabung ke Partai Nasdem pada tahun 2020 silam. Kurang lebih 10 tahun saya bercocok tanam di sini. Saya pribadi sebagai petani sangat mendukung, dan mudah-mudahan warga di sini juga semua mendukung, karena kami butuh pemimpin yang memang bisa bermasyarakat dan bisa dipercaya begitu dan amanah. Kalau misalnya beliau diberi kesempatan untuk menjabat, kami berharap ke depannya hubungan kami dengan Haji masih begitu, tidak berubah. Kalau misalnya Haji Yusuf bisa menjabat sebagai bupati, kami berharap sebagai petani bisa lebih mendapatkan perhatian yang lebih, istilahnya perhatian khusus untuk petani, agar bisa lebih produktif ke depannya, bisa mendapatkan bantuan dari segi produksi. Yusuf Ritangga bergabung ke Partai Nasdem karena tertarik dengan nafas restorasi yang juga menggaungkan gaya politik kemanusiaan, hingga membuat dirinya terpilih pada kontestasi Pileg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 dan dinyatakan sebagai caleg terpilih dengan perolehan suara sebanyak 47,874 suara. Sebagai pengusaha, Haji Ucu, sapaan akrab Muhammad Yusuf Ritangga juga besar dalam lingkungan politik, di mana ayahnya bernama Haji Arifin Ritangga dan ibunya Hajah Suliati Arifin merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Nrekang yang banyak dikenal masyarakat luas. Selain itu, Yusuf Ritangga saat ini juga aktif dalam berbagai organisasi, salah satunya menjadi Ketua Maspul Archery. Yusuf Ritangga juga aktif dalam bidang sosial, keagamaan, dan olahraga. Ia juga sebagai pembina di Makmur Jaya FC dan Mamesa Futsal School. Dengan berbagai latar belakang inilah, Yusuf Ritangga siap bertarung di Pilkada Kabupaten Nrekang yang akan digelar pada Rabu 27 November 2024 mendatang. Namun sebelum bergelut di dunia politik, Yusuf Ritangga dikenal sebagai petani dan pengusaha muda yang menjual bibit tanaman, pupuk, pestisida, serta peralatan pertanian, sehingga dirinya mempunyai peranan penting dalam memajukan pertanian di Kabupaten Nrekang. Awalnya saya tidak terlalu tertarik pada dunia politik.
Selama ini saya menjalani kehidupan saya dengan baik sebagai petani dan sebagai pengusaha di bidang pertanian. Tetapi dorongan dari berbagai kalangan masyarakat, dari kawan-kawan muda, dari tokoh-tokoh masyarakat, dan support dari semua keluarga yang membuat saya terpanggil untuk terjun di dunia politik. Dan banyaknya harapan dari petani dan tokoh-tokoh masyarakat untuk saya bisa mengabdi, berbakti untuk kampung yang tercinta ini. Semoga bisa membawa masyarakat Nrekang bisa pada keadaan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Kami bercita-cita membawa kesejahteraan bagi masyarakat Nrekang, di mana kondisi masyarakat Nrekang yang makmur dalam ekonomi, terakses dalam semua pelayanan publik, serta damai dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita mengusung tagline Nrekang Sejahtera. Upaya-upaya yang akan kita lakukan seperti mengembangkan sistem penjaminan terhadap petani, pemberdayaan kepada sektor UMKM, terutama pada dukungan modal, pemasaran dan pengembangan inovasi produk lokal. Juga pada sektor pendidikan kita dengan memberikan beasiswa bagi masyarakat kurang mampu dan mereka yang berprestasi. Lalu di sektor pariwisata kita akan memaksimalkan sumber daya yang ada di Kabupaten Nrekang, dan tidak kalah penting memastikan dan meningkatkan kesejahteraan ASN dan para pelayan publik. Artinya bukan ASN saja, tetapi semua yang menjadi tulang punggung berjalannya pelayanan masyarakat yang baik, seperti honorer guru, honorer nakes, guru-guru mengaji, imam masjid, tim kebersihan, kolektor retribusi pasar, dan lain-lain sebagainya. Pada dasarnya saya menggeluti pertanian bawang merah ini sejak 20 tahun yang lalu, sehingga saya memahami bagaimana sektor ini bergerak. Makanya saya berkeinginan untuk ingin membantu agar pertanian bawang merah dan komoditas lainnya yang ada di Kabupaten Nrekang senantiasa terjamin dari hulu sampai hilir. Sejauh ini saya telah melakukan berbagai hal terkait dalam sistem pertanian bawang merah yang ada di Kabupaten Nrekang. 20 tahun ini kita bahu-membahu saling bekerja sama dengan petani untuk memajukan pertanian bawang merah di Kabupaten Nrekang. Karena itu saya sangat mengerti betul kebutuhan petani seperti permodalan, ketersediaan pupuk dan bibit, dan berbagai sarana pertanian lainnya. Oleh karena itu, saya ingin menjadi bagian dari mereka. Saya senantiasa berupaya memastikan sistem pertanian di Kabupaten Nrekang berjalan dengan baik dan memastikan bahwa jaminan kerugian itu bagi petani semoga bisa diminimalkan. Jika berbicara potensi yang ada di Kabupaten Nrekang, ada banyak potensi yang dapat kita kembangkan, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selain itu, sektor pariwisata dan sektor UMKM, terutama terkait dengan produk-produk khas pertanian dan mengembangkan nilai jual produk melalui target pasar yang jelas ke depan. Jika nantinya masyarakat Nrekang mempercayakan kepada saya dan Allah menghendaki untuk saya menjadi kepala daerah di Kabupaten Nrekang, maka hal yang harus saya lakukan tentu saja dalam melakukan berbagai langkah strategis melalui kebijakan yang tepat dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Nrekang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan agar permasalahan-permasalahan yang selama ini masih dialami oleh masyarakat untuk dapat segera ditangani. Prinsipnya adalah untuk memastikan agar masyarakat menjalani kehidupan dengan lebih baik secara sosial, ekonomi, keagamaan, keamanan, pendidikan,
dan lain sebagainya sesuai visi kita yaitu Nrekang Sejahtera. Saya tentunya punya harapan besar kepada masyarakat Nrekang. Semoga masyarakat Nrekang memberi saya kepercayaan penuh untuk menjadi kepala daerah Kabupaten Nrekang ke depan. Dan saya berharap ke depan peran serta yang aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk kita bersama-sama membangun kabupaten yang sangat kita cintai ini. Dan semoga saya dapat membawa kemaslahatan dan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nrekang. Kabupaten Nrekang yang memiliki luas wilayah 1.821,53 km persegi, yang terdiri dari 12 kecamatan, dihuni penduduk sekitar 231,301 jiwa, dan berbatasan langsung dengan 4 kabupaten, yakni di sebelah utara Kabupaten Tanah Toraja, sebelah timur Luwu, sebelah selatan Sidrap, dan sebelah barat Kabupaten Pindrang. Dari hasil pencacahan lengkap sensus pertanian tahun 2023, Kabupaten Nrekang memiliki jumlah usaha pertanian perorangan menurut subsektor yakni 37.824 unit dengan persentase tanaman pangan 30,79%, hortikultura 51,20%, perkebunan 46,7%, peternakan 37,83%, perikanan 1,88%, kehutanan 2,82%, dan jasa pertanian 0,91%. Di mana usaha perorangan paling banyak terdapat di Kecamatan Angger Raja, yaitu 4.565 unit atau 12,7%. Sedangkan jumlah pengelola pertanian perseorangan yakni 41.721 orang yang terdiri dari 36.492 laki-laki dan 5.229 perempuan. Dari total usaha pertanian perorangan yang menggunakan pupuk ada sekitar 38.192 orang, sedangkan yang tidak menggunakan pupuk ada sekitar 2.140 orang. Dari total petani di Nrekang sekitar 35.363 orang yang merupakan petani milenial dan urban farming yang menggunakan teknologi digital dalam mengelola pertaniannya. Sedangkan 10 komoditas pertanian yang paling banyak diusaha, yakni cengkeh sebanyak 14.783 unit, sapi potong 11.506 unit, bawang merah 7.170 unit, jagung hibrida 7.157 unit, kopi 7.137 unit, cabai rawit 5.974 unit, lada 5.686 unit, kambing potong 5.259 unit, padi sawah inbrida 5.518 unit, dan tomat 4.349 unit. Berangkat dari data di ataslah, Yusuf Ritanga dapat dikatakan sebagai petani dan pengusaha pertanian yang mempunyai peran penting dalam memajukan masyarakat Nrekang dari sektor pertanian. Mengingat hampir dari 80% petani yang menggarap lahan mendapatkan bantuan dari Haji Ucu, di mana masyarakat yang bekerja sama dengan Yusuf Ritanga tidak pernah dibebani pembelian keperluan pertanian dengan memasang harga yang terjangkau dibanding dengan pengusaha lainnya. Pandangan saya mengenai salah satu figur Haji Ucu maju menjadi calon bupati Kabupaten Nrekang 2024 adalah sosok atau orang yang punya kepribadian yang luar biasa di sekeliling masyarakat. Beliau punya kepribadian baik dalam bidang akidah maupun etika. Beliau adalah sosok agropreneur. Beliau sosok pengusaha yang banyak melakukan perubahan-perubahan di dalam bidang pertanian. Beliau juga adalah sosok yang sangat santun.
yang sangat bisa berkomunikasi dengan siapapun. Dia juga mampu menempatkan dirinya di mana dia berada. Beliau pada dasarnya adalah pengusaha, tetapi beliau juga adalah senantiasa memikirkan bagaimana orang-orang yang dia kenal, bagaimana orang-orang yang dia tahu, bagaimana dia memikirkan agar semua orang yang dikenal dapat mendapatkan kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup, kesejahteraan, mampu menghidupi dirinya sendiri. Pandangan pribadi saya, Ajucu itu adalah orang yang sangat profesional, orang yang punya visi, orang yang sangat hati-hati dalam bertindak, dalam melakukan sesuatu. Saya melihat Ajucu itu adalah seorang leader. Saya menemukan leader ada pada diri Ajucu. Semoga Haji Ucu itu bisa betul-betul memegang teguh prinsip yang dimiliki, bahwa dia punya komitmen yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang ada di sekelilingnya, terutama di Kabupaten Ngerekang. Walau sempat tak tertarik terjun ke dunia politik, namun karena banyaknya dorongan dan dukungan dari berbagai kalangan, membuat Haji Ucu kemudian membulatkan tekad untuk mengabdi di kampung halamannya dengan mengikuti kontestasi politik pada Pilkada tahun 2024. Yusuf juga menjelaskan jika terpilih ada beberapa program kerja yang akan menjadi skala prioritas untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat Ngerekang, di mana kondisi masyarakat Ngerekang yang makmur dalam ekonomi, terakses dalam pelayanan publik, serta damai dalam kehidupan sehari-hari. Di mana jika terpilih, dirinya akan mengembangkan sistem penjaminan terhadap petani dan pemberdayaan kepada sektor UMKM, terutama pada dukungan modal, pemasaran dan pengembangan inovasi produk lokal, juga peningkatan kegiatan ekonomi kreatif pemuda, olahraga, seni, dan budaya. Kemudian, di sektor pendidikan akan memberikan beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan mereka yang berprestasi. Lalu di sektor pariwisata dengan memaksimalkan sumber daya sesuai kondisi objektif Kabupaten Ngerekang. Dan menurutnya tidak kalah penting memastikan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, para pelayan publik, guru, nakes, para honorer, guru mengaji, imam masjid, tim kebersihan, kolektor retribusi pasar dan kendaraan yang menjadi tulang punggung pemerintahan. Yusuf berharap jika nantinya masyarakat mempercayakan dirinya dan Tuhan menghendaki untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Ngerekang, maka hal yang akan dilakukan tentu melakukan berbagai langkah strategis melalui kebijakan yang tepat dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Ngerekang. Sebagaimana tertuang dalam visi misi yang diusung pasangan Muhammad Yusuf Fritange dengan Andi Tenri Liwangla Tindro menuju Ngerekang sejahtera, di mana di dalamnya tertuang 9 program andalan jika kelak dirinya diberikan kepercayaan oleh masyarakat Ngerekang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati di Bumi Masen Rempulu. Ia pun berharap masyarakat dapat memberikan dukungan dan doa serta memilihnya menjadi kepala daerah di Kabupaten Ngerekang, sehingga dapat bersama-sama membangun Kabupaten Ngerekang yang dicintai menuju kemaslahatan dan kesejahteraan. Alhamdulillah, respon masyarakat sangat positif dan banyak dukungan yang terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Karena pada awalnya, masyarakatlah yang mendorong saya untuk terjun di dunia politik dengan harapan saya bisa membawa Ngerekang pada kondisi yang lebih baik dan lebih sejahtera. Jika terpilih, saya ingin mewujudkan harapan masyarakat, misalnya meningkatkan kualitas layanan publik, akses kesehatan, pendidikan, dan sarana infrastruktur yang berkualitas, memastikan dan meningkatkan kesejahteraan para pelayan publik, artinya bukan saja ASN, tetapi semua yang menjadi tulang punggung berjalannya pelayanan masyarakat yang baik seperti guru, nakes, penyuluh, para honorer, guru mengaji, imam masjid,
Selama ini pada dasarnya kondisi Kabupaten Nrekang ada perkembangan. Namun banyak hal yang belum dicapai secara optimal di Kabupaten Nrekang. Seperti misalnya kondisi infrastruktur yang belum tersentuh secara baik. Dan juga sektor pertanian yang seharusnya menjadi salah satu primadona penting bagi pengembangan ekonomi rakyat, ternyata belum termanfaatkan. Selain itu, ada sektor pariwisata, sektor industri berbasis komoditas lokal, serta pengembangan UMKM dan SDM masih membutuhkan perhatian dan upaya yang lebih keras lagi. Inilah berbagai kondisi yang dihadapi di wilayah Kabupaten Nrekang yang masih sangat membutuhkan penanganan yang lebih baik dan pengembangan yang lebih terarah dan secara profesional. Menurut saya, seorang pemimpin itu adalah yang mampu untuk membuktikan kerja-kerja strategis dalam mendorong dan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Juga harus menjadi panutan bagi masyarakat dalam berperilaku sehari-hari. Seorang pemimpin harus mampu berkolaborasi, bekerja sama, dan memastikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Untuk itu, seorang pemimpin tentu harus senantiasa bersedia mendengarkan masukan, saran, dan bahkan kritikan dari masyarakat agar ada kepastian Kabupaten Nrekang senantiasa berada pada jalur yang benar menuju kesejahteraan masyarakat. Selama ini belum banyak yang saya berikan kepada masyarakat, kecuali yang memang menjadi bidang saya di sektor pertanian. Pada sektor ini, saya senantiasa berupaya untuk membantu petani dalam memenuhi segala kebutuhan seperti bibit, pupuk, pestisida, dan sarana pertanian lainnya. Saya juga berupaya semaksimal mungkin untuk memahami bagaimana resiko yang terkadang dihadapi oleh para petani. Sedapat mungkin saya berusaha untuk membantu para petani, termasuk ketika mereka mengalami kerugian. Hal ini menjadi modal awal saya untuk dapat membantu masyarakat sehingga mampu mendukung kehidupan mereka, dan akhirnya saya berupaya mendorong peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Sejauh ini alhamdulillah saya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk yang bergerak pada sektor pertanian. Mereka berinteraksi dengan saya terkait berbagai kebutuhan yang memang menjadi fokus saya selama ini. Tentu saya sangat senang. Selain sebagai petani, juga sebagai orang yang berupaya untuk menyediakan berbagai kebutuhan para petani dalam menjamin proses pertanian mereka dapat berjalan dengan baik. Itulah sebabnya petani yang paling mendorong saya untuk dapat ikut pada Pilkada Kabupaten Nrekang tahun 2024. Ini meyakinkan saya bahwa masyarakat menerima saya dengan baik sebagai bagian dari harapan mereka untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Saya meyakini bahwa salah satu keunggulan Kabupaten Nrekang adalah kearifan lokal yang masih terjaga dengan baik. Masyarakat Nrekang menjunjung tinggi nilai-nilai lokal, termasuk nilai keagamaan, dan gotong royong menjadi salah satu ciri masyarakat. Kita dapat melihat di Kabupaten Nrekang konflik antara masyarakat sangat minim. Itu artinya masyarakat di Kabupaten Nrekang senantiasa berupaya untuk hidup dalam kondisi yang harmonis. Inilah indikasi adanya nilai-nilai lokal yang dijaga dengan baik sehingga menjadi penuntun perilaku masyarakat. Tentu saya berharap agar masyarakat mendukung saya dan memberikan kepercayaan penuh kepada saya menjadi Kepala Daerah Kabupaten Nrekang pada Pilkada tahun ini. Dan dengan kepercayaan itu, saya berharap
bersama masyarakat membangun Kabupaten Nrekang yang kita cintai ini menuju kemaslahatan dan kesejahteraan.